Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 18010040071 dari kelas PBSI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang buku Penyuntingan Bahasa Indonesia untuk Mengarang karya Kunjana Rahardi. Yang bab pertama adalah dalam bab 1 ini akan lebih menekankan pada pengenalan segala hal yang berkaitan dengan penyuntingan dalam kepenulisan atau karangan. Yang pertama, naskah dan sumber naskah. Naskah merupakan suatu karangan atau tulisan yang hendak diterbitkan kepada khalayak pembaca. Naskah karangan merupakan bahan atau materi terbitan. Naskah-naskah karangan yang datang dan masuk ke meja penerbitan bersumber dari banyak kemungkinan. Materi yang kedua, yang ke B, adalah penyuntingan dan penyuntingan naskah. Penyunting adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah. Seorang penyunting dikatakan selesai tugas pokoknya apabila pekerjaan menyiapkan naskah yang hendak diterbitkan sudah benar-benar tuntas. Penyuntingan adalah proses melakukan pekerjaan menyunting naskah karangan. Selanjutnya adalah poin C, bahasa Indonesia dalam penyuntingan. Seorang penyunting naskah karangan harus benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan bahasa yang benar-benar memadai dan mencukupi. Setidaknya, ia harus benar-benar menguasai segala seluk-beluk kata, frasa, kalimat, paragraf dengan segala macam buku teks atau buku ajar dengan sangat baik dan cermat. Tidaklah cukup seseorang hanya menguasai peranti-peranti kebahasaan seperti yang disebutkan di bagian depan. Poin D adalah keterbatasan referensi penyuntingan bahasa. Masih sedikit buku-buku referensi untuk penyuntingan naskah karangan atau tulisan yang telah tersedia di pasaran. Hampir tidak tersedia buku-buku yang secara khusus berbicara ihwal bahwa penyuntingan yang benar-benar lengkap dan komprehensif, menyajikan sebanyak mungkin kasus-kasus kebahasaan yang diikuti dengan penjelasan kebahasaan yang linguis dan tidak semata-mata praktis. Sehingga kehadiran buku penuntun penyuntingan bahasa sangatlah dibutuhkan guna menyempurnakan bahasa dalam penyuntingan. Selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ini lebih menegaskan dan menekankan pada pemakaian ihwal kata dan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan kata, seperti masalah kata, kelas kata, konjungsi, kata depan, dan contoh kasus dasar maupun lanjutan yang berkaitan dengan kata. Contohnya dalam kasus dasar berkaitan dengan kata. Yang pertama adalah kasus mencuci. Bentuk salahnya adalah para peneliti tidak memperkenankan menyuci film sendiri. Bentuk yang disunting adalah para peneliti tidak diperkenankan menyunting film sendiri. Penjelasannya adalah bentuk menyuci adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah mencuci. Bentuk dasar cuci tidak bisa berubah menjadi nyuci. Ketika mendapatkan awalan men, jadi tidak mungkin terjadi peluluhan huruf C pada awal kata cuci ketika proses morfofonemik itu terjadi. Maka bentuk mencuci adalah bentuk yang benar, sedangkan bentuk menyuci adalah bentuk yang salah. Bentuk yang serupa dengan itu adalah menyetak, menyekik, menyium,
Bentuk yang benar adalah mencetak, menyekik, dan mencium. Selanjutnya adalah konjungsi koordinatif. Kasus yang kedua adalah konjungsi koordinatif serta. Bentuk salah. Sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data, lokasional, serta penentuan sumber data substansial dan penentuan sampel dalam penelitian. Bentuk suntiknya pertama, sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional dan penentuan sumber data substansial serta penentuan sampel data penelitian. Bentuk sunting yang kedua, sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional dan sumber data substansial serta sampel data penelitian. Penjelasannya adalah dari pencermatan dan pengamatan saya selama ini, kesalahan pemakaian konjungsi koordinatif serta itu terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi, baik di dalam media massa maupun dalam penulisan karya ilmiah akademik pada umumnya. Sesungguhnya, konjungsi serta memiliki fungsi yang hampir sama dengan konjungsi koordinatif dan. Selanjutnya adalah bab 3. Pada bab 3 ini juga masih membahas mengenai piranti kata yang digunakan dalam penjuntingan. Hanya saja pada bab 3 ini lebih menekankan pada penggunaan makna kata atau kalimat dalam suatu naskah atau bahkan suntingan. Seperti halnya yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah kata yang menunjukkan makna sebenarnya atau tidak memperhitungkan konteks pemakainya. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kontekstual atau makna yang bentuk kebahasaannya dapat diartikan berbeda karena hadir pada konteks atau lingkungan situasi yang tidak sama. Yang ketiga adalah ada kata bersinonim dan berantonim. Yang keempat ada kata konkret. Kata-kata yang menunjukkan pada objek yang dapat dipilih di indera dengan panca indera. Yang kelima adalah abstrak. Abstrak adalah menunjukkan sifat konsep atau gagasan dan digunakan untuk memberikan atau menyampaikan gagasan atau ide yang cenderung lebih kompleks dan rumit. Yang keenam adalah ada kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki lingkup makna yang lebih luas atau dapat dijelaskan lebih lanjut, sehingga perlu adanya pengerucutan agar lebih jelas atau lebih khusus. Selanjutnya adalah khusus, merupakan penjabaran dari kata umum atau perincian dari kata yang sifatnya umum. Selanjutnya ada lugas. Lugas adalah kata yang bersifat langsung dalam menggambarkan konsep kebahasaan yang ringkas, tidak merupakan frasa panjang dan mendayu-dayu. Misalnya kata copet, orang yang mencuri dompet. Selanjutnya adalah ada kata aktif. Selanjutnya adalah ada penyempitan. Penyempitan adalah dalam kurun waktu tertentu maknanya itu bergeser dari semula yang sifatnya luas ke makna yang cenderung lebih sempit atau terbatas. Ada juga perluasan. Perluasan adalah apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya dapat bergeser dari yang semula sempit ke makna kata yang jauh lebih luas atau variatif. Selanjutnya adalah bentuk idiomatis. Bentuk-bentuk yang sudah merupakan senyawa dan cenderung merupakan ungkapan baku dan standar. Yang selanjutnya ada ungkapan standar. Yang selanjutnya ada kata berfrasa, yaitu kata yang memiliki cita rasa bahasa. Selanjutnya ada serapan bahasa asing, ada bentuk mubazir,
ada bentuk baku dan tidak baku. Selanjutnya adalah bab keempat. Bab keempat ini lebih menekankan pada pembahasan kalimat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kalimat seperti halnya pengertian, kalimat secara gramatikal dan fungsional. Selain itu, ada juga jenis kalimat, bentuk kalimat, dan sebagai berikut. Berikut salah satu contoh kasusnya. Kasus seperti dan lain-lain. Bentuk salahnya adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya seperti semangat, dana, dan lain-lain tidak sepenuhnya dia miliki. Bentuk disuntingnya. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya seperti semangat, dana, dan tidak sepenuhnya dia miliki. Penjelasannya adalah bentuk seperti dan lain-lain di dalam kalimat sesungguhnya melanggar makna konjungsi seperti itu sendiri. Konjungsi seperti berfungsi sebagai perinci, tetapi sekaligus juga dia bertugas membatasi. Konjungsi demikian itu sama persis fungsinya dengan konjungsi antara lain misalnya dan contohnya. Bentuk-bentuk demikian ini tidak boleh diikuti oleh bentuk dan lain-lain atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah bab kelima. Pada bab kelima ini membahas mengenai paragraf seperti hal ihwal mengenai paragraf seperti pengertian paragraf. Unsur-unsur paragraf, unsur lahiriah paragraf berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-lahiriah paragraf berupa makna atau maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Kepaduan lahiriah paragraf disebut koherensi. Kesatuan non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Struktur paragraf, teknik pemaparan paragraf, misalnya dalam bentuk deskriptif, ekspositoris, argumentasi, dan naratif. Paragraf karangan dibagi menjadi pembuka, pengembangan, dan penutup. Dan pengembangan paragraf dibagi menjadi pola ruang dan waktu. Sebab akibat, susunan pembandingan, susunan ibarat, susunan daftar, susunan contoh, dan contoh penggambar. Penjamin koherensi dan kohesi paragraf. Kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Keberkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yang bentuk maupun isinya. Kepaduan dalam bidang isi atau makna lazimnya dapat dibangun dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap paragraf hanya dapat mengembangkan satu ide pokok. Selanjutnya, kepaduan paragraf juga dapat diciptakan dengan pemanfaatan kata-kata transisi. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku penyuntingan bahasa Indonesia untuk karang-mengarang karya Kunjana Rahmardi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.